Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitria dengan nomor induk mahasiswa 2006 05110022. Saya dari kelas Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Diskrit. Pertanyaan yang pertama, ada 3 buah program yang telah dianalisa kompleksitasnya. Program 1 memiliki kompleksitas Big O N kuadrat. Program 2 memiliki kompleksitas Big Omega N kuadrat. Dan program 3 memiliki kompleksitas Big Theta N kuadrat. Program manakah yang paling baik? Jelaskan alasannya. Jawaban saya, program yang paling baik adalah program yang ketiga, yaitu program yang memiliki kompleksitas Big Theta N kuadrat. Mengapa demikian? Karena kompleksitas tiap-tiap program telah diketahui, maka kita tidak perlu melakukan perhitungan lagi terhadap algoritma program yang kita punya. Dan karena ketiga program tersebut memiliki nilai kompleksitas yang sama, yaitu N kuadrat, maka kita hanya perlu menentukan notasi mana yang paling baik untuk digunakan dalam suatu program. Apakah Big O, Big Omega, ataukah Big Theta? Nah, di sini terdapat 3 grafik dari tiap-tiap notasi. Yang pertama, ada Big O, atau biasa disebut dengan upper bound. Di sini, jika kita menghitung kompleksitas algoritma dengan menggunakan Big O, maka kita akan mendapatkan hasil yang tertinggi atau hasil yang maksimal, bahkan lebih tinggi daripada waktu running time yang sebenarnya. Di sini waktu running time-nya diwakilkan dengan garis yang berwarna ungu, sedangkan fungsi atau algoritma programnya dengan yang warna biru, maka dia berada jauh di atas running time yang sebenarnya. Maka jika kita menggunakan notasi Big O, hasil yang kita dapat tidaklah akurat atau kurang akurat. Kemudian yang kedua ada Big Omega atau biasa disebut dengan lower bound. Lower bound ini merupakan kebalikan dari upper bound, yaitu hasil yang kita dapat dia akan berada di bawah running time yang sebenarnya. Maka ini juga sama kurang akurat seperti Big O, karena kita hanya akan mendapat hasil yang di bawah dari running time yang sebenarnya, dan itu juga merupakan hasil yang tidak akurat. Nah, yang terakhir ada Big Theta atau tight bound. Nah, pada tight bound ini running time-nya berada di tengah-tengah dari 2 garis biru ini. Nah, kedua garis ini merupakan nilai yang kita punya jika kita menggunakan Big Theta. Ibaratnya seperti sebuah interval waktu yang paling minimum dan paling maksimum dari suatu program kita. Jadi kita bisa mengira-ngira bahwa program kita akan berjalan paling lambat pada waktu sekian dan paling cepat pada waktu sekian. Dan itu sudah pasti berada di tengah-tengah antara running time waktu sesungguhnya. Maka itu kita bisa mendapatkan hasil yang cukup akurat jika kita menggunakan Big Theta. Begitu untuk nomor 1, lalu lanjut ke nomor 2. Dalam materi tree dan graph, apakah yang membuat tree dan graph berbeda? Jelaskan dan berikan contohnya. Pertama-tama, secara garis besar, tree adalah struktur yang merepresentasikan hubungan antar data yang bertingkatan, sedangkan graph adalah struktur yang merepresentasikan hubungan antar data. Nah, untuk lebih jelasnya, ada pada tabel sebelah sini. Terdapat 7 perbedaan yang saya ketahui. Langsung saja pada gambarnya. Nah, di sini tree memiliki tingkatan. Seperti apa tingkatan yang dimaksud? Adalah seperti ini. Yang paling atas merupakan tingkatan yang tertinggi atau biasa disebut juga dengan level yang pertama, kemudian level kedua dan level ketiga. Sedangkan pada graph tidak
tidak terdapat tingkatan-tingkatan tersebut karena dia bernilai sama untuk setiap nodes-nya. Kemudian pada tree juga memiliki parent dan child. Apa itu parent? Parent adalah suatu nodes yang berada di atas nodes lainnya, sedangkan child juga adalah kebalikannya, yaitu nodes yang berada di bawah dari suatu nodes yang lainnya. Di graph juga tidak memiliki parent dan juga child. Kemudian yang ketiga adalah tree memiliki root. Root itu apa itu root? Root adalah suatu nodes yang berada pada tingkatan paling atas dalam sebuah tree. Jadi jika terdapat tree dengan banyak tingkatan, maka root-nya adalah yang berada pada tingkatan atau level paling atas. Kemudian pada graph memiliki path. Path adalah urutan node yang saling terhubung oleh suatu edge. Misalnya di sini ada path V1 ke V5, maka path-nya adalah V1 ke V4 lalu ke V5. Sedangkan pada tree dia tidak memiliki path. Kemudian selanjutnya ada cycle. Cycle ini juga dimiliki oleh graph tapi tidak dimiliki oleh tree. Cycle adalah suatu path yang diawali dan diakhiri pada nodes yang sama. Misalnya pada cycle di sini. Cycle ini dimulai dari nodes yang pertama atau V1, kemudian melalui V2 dan ke V3, lalu kembali lagi ke V1. Itu yang dimaksud dengan cycle. Ini saya hanya mengambil contoh kecilnya saja, namun cycle juga dapat lebih luas, yaitu dengan V1 ke V2, ke V3, lalu V4, dan kembali lagi ke V1. Kemudian selanjutnya ada graph memiliki adjacent. Apa itu adjacent? Adjacent adalah dua nodes yang terhubung dalam satu edge. Maka dinotasikan atau dituliskan dengan V4, V5 seperti contoh di sini. Namun adjacent-nya tidak hanya V4 dan V5 saja, tapi bisa juga V3, V4, V1, V4, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pada subtree dan subgraph. Pada tree, subtree-nya itu kita harus mengambil secara lengkap. Misalnya jika kita ingin mengambil suatu nodes, maka kita juga harus mengambil ketiga nodes yang ada di bawahnya. Jika kita mengambil, misalnya yang di sini kita ambil W, maka kita harus mengambil kedua nodes yang di bawahnya juga. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan subtree dari V. Kita harus mengambil ketiganya yaitu W, X, Y. Tidak boleh menghilangkan salah satunya, misalnya Y tidak kita tuliskan kembali, itu tidak boleh. Sedangkan pada graph, dia itu bebas, jadi kita boleh mengambil nodes mana saja yang ingin dijadikan sebagai graph seperti ini. Namun dengan catatan, tidak boleh menghilangkan edge yang telah ada pada graph sebelumnya. Contohnya, pada tree digunakan untuk struktur kepanitiaan karena dia bersifat memiliki tingkatan seperti ketua yang paling atas dan selanjutnya oleh yang memiliki jabatan di bawahnya. Kemudian kalau sedangkan pada graph dia tidak memiliki tingkatan, maka bisa dicontohkan dengan koneksi pertemanan misalnya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Tentukan kompleksitas algoritma di samping dalam notasi Big O, mulai dengan menganalisa setiap barisnya. Oke, pertama-tama kita akan menganalisa dari sum sama dengan 0. Di sini merupakan suatu operasi memasukkan suatu nilai ke variabel. Variabel sum diisi dengan nilai 0, variabel i diisi dengan nilai 0, variabel j diisi dengan nilai 0, begitu juga dengan variabel cr diisi dengan nilai 0. Nah, karena semua ini sudah diketahui nilainya, sudah dideklarasikan, maka Big O dari keempat baris ini adalah 1.
Nah, untuk elemen konstan dan telah diketahui nilainya, maka Big O-nya adalah 1. Kemudian, selanjutnya, untuk for I kurang dari N, sum sama dengan sum plus 1, I plus plus, kemudian ada for I kurang dari N, for J kurang dari N, CR sama dengan CR plus J plus plus, dan I plus plus, semuanya memiliki Big O yang sama, yaitu adalah N. Karena untuk elemen yang linear dan belum diketahui nilainya, maka dia memiliki Big O adalah N. Mengapa saya bilang di sini belum diketahui nilainya? Karena di sini dimulai dari perulangan for I kurang dari N, I-nya adalah 0, dan N-nya ini masih merupakan input yang nantinya akan dimasukkan atau diinputkan oleh seorang user. Nah, kemudian di sini terdapat for di dalam for atau nested for. Maka jika terdapat nested for, kita harus mengalihkan kedua Big O-nya, sehingga menghasilkan Big O N kuadrat. Nah, setelah kita menganalisa setiap barisnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan menjumlahkan semua Big O yang ada pada algoritma ini, pada pseudocode ini. Nah, maka didapatkan hasil Big O N kuadrat, atau bisa juga disebut dengan Big O yang memiliki nilai paling tinggi. Maka kompleksitas algoritmanya adalah Big O N kuadrat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang dimengerti juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.